Guru You datang. Xiao Xiao berteriak. Ketika Cao Jinxuan dan Yao Shichen mendengar ini, mereka langsung menjadi takut. Mereka berdua menggigil, lalu dengan cepat kembali ke tempat duduk mereka dan dengan cepat duduk. Namun, tidak diketahui apakah Xiao Xiao benar-benar mendapatkan kemampuan untuk melihat masa depan. Seperti sebelum ia sempat mengolok-olok mereka, Yao Yi benar-benar berjalan ke ruangan. Yao Shichen dan Cao Jinxuan tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah Xiao Xiao dan mengacungkan jempolnya. Ini, Xiao Xiao, yang hanya bermaksud menggoda mereka, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yao Yi berjalan mengenakan topeng yang selalu dia kenakan, menunjukkan ekspresi yang sama. Dia menyapu kamar dengan tatapan dinginnya. Lupakan siswa, bahkan guru Wang Yan merasa merinding. Wang Yan dengan cepat berjalan ke Yao Yi dan berbisik, "Guru You, Huo Yuhao datang hari ini." Yao Yi melirik Huo Yuhao, lalu berbisik, "Guru Wang, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Dia secara alami tidak akan mengakui kenyataan bahwa dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Wang Yan mengerutkan kening dan menjawab, "Beberapa orang sudah tahu bahwa Huo Yuhao tidak ada di sini kemarin." Pada saat yang sama, kelompok Huo Yuhao memiliki bentrokan verbal dengan kelompok Dai Huabin pagi ini. Pada titik ini, tidak mungkin bagi kita untuk menutupi ini. Kita hanya harus memikul tanggung jawab untuk itu. Kami berdua hanya harus bekerja bersama. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan Yuhao diusir. Meskipun aturan akademi sangat ketat, Yuhao menikmati perlakuan sebagai murid inti sebelum ini. Jika kami berdua bersikeras bahwa dia tinggal, akademi pasti harus mempertimbangkan pendapat kami. Yao Yi tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kekaguman setelah mendengarnya mengatakan ini. Wang Yan bahkan tidak tahu mengapa Huo Yuhao terlambat, namun hal pertama yang dia lakukan adalah mencoba memikirkan cara untuk mencegah Huo Yuhao diusir. Dia telah melakukan ini tanpa bertanya apapun. Bahkan Yao Yi merasa agak malu ketika dia membandingkan dirinya dengan Wang Yan dalam hal ini. Begitu dia melakukannya, dia tidak tahan untuk menyembunyikan kebenaran darinya lagi. Dia berbisik, "Guru Wang, apakah kamu mengetahui Yuhao mengambil kelas elektif di Departemen Alat Jiwa tahun lalu?" Wang Yan mengangguk dan menjawab, "Aku sadar. Namun, aku tidak yakin bagaimana studinya di sana." Yao Yi berkata, "Nilainya sangat bagus. Bahkan, Fan Yu sudah menganggapnya sebagai muridnya. Fan Yu memutuskan untuk membawanya sebagai murid inti dari Soul Tool Department, jadi kamu tidak perlu khawatir, Yuhao tidak akan diusir." "Apa?" Nada bicara Wang Yan segera naik saat dia berseru, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Sebelumnya, ketika mereka baru saja berbisik satu sama lain, para siswa tidak bisa mendengar mereka. Namun, ketika Wang Yan mengangkat suaranya, dia menarik perhatian semua siswa. Wang Yan menyadari bahwa dia kehilangan kendali suaranya sejenak dan berkata, "Guru You, mari kita bicara di luar." Dia dengan cepat meninggalkan ruang kelas begitu dia selesai berbicara. Yao Yi menghela nafas. "Maaf, Guru Wang. Aku melakukan semua ini untuk suami aku. Yang bisa aku lakukan adalah tidak membohongi kamu." Ketika pikirannya mencapai titik ini, dia berbalik dan menatap siswa yang terkejut, lalu melanjutkan untuk mengikuti Wang Yan keluar dari ruang kelas. "Guru You, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak mendengar ini? Aku tahu bahwa kamu adalah istri Fan Yu, tetapi jangan lupa bahwa kamu masih seorang guru untuk Departemen Jiwa Bela Diri. Ini tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Aku tidak akan mengizinkannya." Wang Yan agak gelisah. Yao Yi menghela nafas, lalu berkata, "Guru Wang, tolong jangan terlalu marah. Tolong, dengarkan aku dulu. Di mata kami, Yuhao adalah murid yang sangat baik. Dia bahkan dapat digambarkan dengan kata-kata, potensi tak terbatas. Namun, apakah petinggi akademi melihatnya seperti ini? Apakah itu Dinian, Direktur Du, atau bahkan Xuan Tua, yang kamu temukan untuk memeriksanya? Tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa Yuhao memiliki prospek masa depan yang cukup untuk berinvestasi. Dengan demikian, mereka menolak untuk memberinya posisi sebagai murid inti. Menurut kamu, pemikiran macam apa yang dia miliki? Dia adalah pemimpin tim dari tim yang memenangkan ujian siswa baru, namun dia bahkan tidak diberi posisi sebagai murid inti di Departemen Jiwa Marshall. Jika kamu seusia dengannya, dan hal yang sama terjadi pada kamu, apakah hati kamu akan damai?" Ketika dia mendengar pertanyaannya, Wang Yan segera diam. Kata-kata Yao Yi mungkin benar, tetapi Direktur Du juga punya alasan. Yao Yi melanjutkan, "Jika itu adalah satu-satunya hal,
itu tidak akan menjadi masalah besar. Dengan kami berdua merawatnya, aku percaya bahwa, dengan bakat dan ketekunan Yu Hao, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di masa depan. Dalam beberapa tahun, dia masih bisa menjadi murid inti, dan mungkin bahkan murid halaman dalam. Namun, ia memutuskan untuk mempelajari alat jiwa. Aku telah mendengar dari suami aku bahwa penampilannya dalam departemen alat jiwa hanya dapat digambarkan sebagai menakjubkan. Bakatnya bahkan berhasil menarik perhatian Dekan Qian. Faktanya, Din Qian secara pribadi menyetujui Huo Yu Hao menjadi murid inti dari Soul Tool Department. Wang Yan masih agak cemas dan menjawab, itu tidak mungkin. Dia hanya berhubungan dengan Soul Tool Departemen 7 hingga 8 bulan, kan? Biasanya. Hanya siswa kelas 4 atau lebih tinggi yang bisa menjadi murid inti dari Soul Tool Department. Selain segelintir siswa yang direkrut khusus oleh Soul Tool Department, tidak pernah ada pengecualian untuk ini. Yu Hao hanya pergi ke sana untuk belajar setelah sekolah. Seberapa hebat pencapaiannya? Yao Yi membiarkan napas lagi dan berkata, Wang Yan, kamu tahu kepribadian aku. Memang benar aku menyukai Fan Yu di hatiku. Bagaimanapun, dia adalah laki-laki aku. Namun, apa yang kamu katakan benar, aku masih seorang guru dari Departemen Jiwa Martial. Jika Departemen Jiwa Bela Diri kita telah cukup memperhatikan Yu Hao, aku tidak akan pernah menyetujui permintaan Fan Yu agar Yu Hao menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Namun, apa yang telah dilakukan Departemen Martial Jiwa kita kepadanya? Kami menghancurkan hati anak itu. Apakah kamu tahu seberapa keras Yu Hao bekerja? Setiap hari, di samping kelasnya, dia menghabiskan 2 jam belajar di Soul Tool Department, hujan atau cerah. Dengar, aku tidak akan berbohong padamu. Sebelum tahun sekolah berakhir tahun lalu, sebelum Yu Hao bahkan memiliki cincin jiwa keduanya, dia sudah berhasil menjadi insinyur jiwa kelas 2. Kamu tahu betapa ketatnya Fan Yu. Namun Fan Yu yang secara pribadi menilai dia sebagai insinyur jiwa kelas 2. Dia mencapai ini dalam 8 bulan. Bahkan di usia muda Yu Hao, ia hanya membutuhkan 8 bulan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2. Dia menetapkan rekor baru di dalam Soul Tool Department. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Departemen Alat Jiwa tidak akan terburu-buru untuk menerimanya sebagai murid inti dalam situasi seperti ini? Begitu dia mendengar ini, Wang Yan tiba-tiba menjadi terdiam. Departemen Jiwa Bela Diri adalah orang yang menolak memberi Huo Yu Hao posisi murid inti. Selain itu, Huo Yu Hao telah menunjukkan bakat luar biasa di Departemen Alat Jiwa. Karena itu, alasan apa dia harus menghentikannya? Dia ingat dengan jelas kesedihan dan kekecewaan yang muncul di mata Huo Yu Hao ketika dia menyadari bahwa dia belum diumumkan sebagai murid inti. Setelah berpikir kembali ke saat itu, dia tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Yao Yi. Pada saat inilah pula, di Pulau Sigot, 2 lelaki tua yang licik mendiskusikan topik yang sama. Qian Duo duduk di sofa kulit besar dan berkata kepada Yan Xiaoze, yang saat ini berada di belakang meja besar, Yan tua. Kamu dapat membayar aku kembali untuk taruhan yang kamu hilangkan sekarang. Yan Xiaoze meletakkan tangan di atas meja dan sedikit condong ke depan. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia berkata, aku kalah taruhan melawanmu? Taruhan apa? Kenapa aku tidak ingat ini? Apa? Kamu lupa? Mata Qian Duo tiba-tiba melebar. Oldian, apakah kamu masih memiliki wajah? Kamu terlalu berkulit tebal. Tahun lalu, selama ujian mahasiswa baru, kami bertaruh pada tim mana yang akan menang pada akhirnya. Apakah kamu lupa tentang bagaimana kamu kehilangan aku? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan membalikan tempat ini untuk mengingatkan kamu? Yan Xiaoze memandang ke arah Qian Duo, yang tampak seperti seseorang telah menginjak ekornya, dan berkata sambil tersenyum, baik, baik. Namun, apakah kamu benar-benar perlu secara pribadi datang ke sini untuk masalah sekecil ini? Aku sangat sibuk, jadi mengapa aku harus mengingat hal sepele seperti itu? Bicara, siswa mana dari Departemen Jiwa Martial aku yang menarik perhatian kamu? Aku harus mengingatkan kamu, persetujuan kami adalah bahwa kamu tidak dapat mengambil murid inti. Murid-murid itu sangat berharga bagi dekan ini, jadi jangan berpikir tentang itu. Qian Duo duduk kembali di sofa dengan marah ketika dia melihat Yan Xiaoze memenuhi taruhan dan berkata, selama kamu ingat. Kamu pelit. Jika aku benar-benar mencoba mengambil murid inti dari kamu, tidakkah kamu akan melawan aku sampai mati? Jangan khawatir, ini hanya siswa biasa. Yan Xiaoze tiba-tiba menjadi lebih waspada. Qian Duo yang lebih cuek bertindak, orang asing yang dia rasakan. Old Qian,
Jangan gunakan nama panggilan kamu untuk menggambarkan aku. Aku pasti tidak pelit seperti kamu. Departemen alat jiwa kamu memiliki banyak uang, namun kamu masih belum lupa untuk mengeksploitasi aku. Katakan padaku, siapa yang kamu temukan dengan mata ahlimu? Qian Duoduo tampak tak berdaya ketika berkata, apa maksudmu, temukan dengan mata ahlimu? Ketika kamu mengatakannya seperti ini, aku merasa agak tertekan. Ini adalah masalah internal Departemen Jiwa Bela Diri kamu, tetapi tampaknya aku harus menggunakan taruhan ini yang akhirnya aku menangkan melawan kamu. Sepertinya aku kehilangan waktu besar kali ini. Oh? Ketika dia mendengar Qian Duoduo mengatakan ini, Yan Xiaoze menjadi agak tertarik dan bertanya, apa yang terjadi? Qian Duoduo menjawab, kamu tahu Youyi dari Departemen Jiwa Bela Diri kamu? Gadis itu yang selalu membuat dirinya terlihat seperti wanita tua? Dia adalah istri Fan Yu, dan ada seorang siswa di kelasnya yang dia sukai yang terlambat mendaftar untuk kelasnya. Menurut aturan akademi, siswa itu biasanya akan dikeluarkan. Kamu tahu kepribadian menyebalkan Dueilun? Dia memperlakukan peraturan akademi seolah-olah mereka adalah ayahnya, jadi tidak mungkin membahas masalah ini dengannya. Youyi, gadis itu, pulang ke rumah tadi malam dan mengeluh tentang hal itu. Fan Yu awalnya tidak berniat menangani masalah ini, tetapi dia tidak bisa menangani kenyataan bahwa istrinya tidak akan membiarkannya tidur di tempat tidurnya sendiri. Karena itu, dia mendatangi aku. Dia ingin aku menggunakan taruhan yang aku menangkan melawanmu untuk membawa anak itu dan menjadikannya murid inti Departemen Alat Jiwa kami. Kamu tahu bahwa Fan Yu adalah kandidat untuk menjadi dekan berikutnya, dan karena itu, aku tidak bisa mengabaikan permintaannya. Bagaimanapun, karena sudah lama sejak aku memenangkan taruhan kami, jika aku tidak membuat kamu membayar sekarang, kamu benar-benar mungkin tidak dapat bermain di masa depan. Itu sebabnya aku datang. Yan Xiaoze memandang ke arah Qian Duoduo dengan ekspresi bingung. Siswa yang terlambat sudah cukup bagimu dan Fan Yu untuk membuat keributan seperti itu? Siapa nama siswa ini? Qian Duoduo dengan tulus menjawab, namanya adalah Huo Yuhao. Mata Yan Xiaoze berkedip. Sepertinya aku ingat nama itu. Qian Duoduo tersenyum licik. Dia anak nakal dari tim juara penilaian mahasiswa tahun lalu. Rekan satu timnya adalah murid inti sekarang, dan dia satu-satunya yang bukan karena cincin jiwanya 10 tahun. Ketika Fan Yu datang mencari aku sekarang, aku merasa bahwa dia agak tidak layak menjadi murid inti. Namun, setelah aku memikirkannya, bocah ini masih membantuku mengalahkanmu dalam taruhan. Mengalahkanmu dalam taruhan tidak mudah untuk ayah ini. Jika aku dapat melihat anak ini di Departemen Alat Jiwa aku akan ingat bagaimana aku mengalahkan kamu. Itu akan terasa sangat enak. Jadi, dengan enggan aku setuju. Aku baru saja datang untuk menyapa kamu. Aku tidak peduli dengan spesifikasi acara ini, aku akan membiarkan Fan Yu menanganinya. Terserahlah, aku akan kembali. Aku masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Dengan itu, dia berdiri dan pergi, menampar pantatnya saat dia melakukannya. Yan Xiaoze menggunakan matanya untuk mengikuti Qian Duoduo saat dia pergi. Dalam hati merasa ada sesuatu yang tidak benar. Mengambil alat jiwa berjenis mikrofon dari mejanya, ia menekan tombol dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Weilun? Yan Xiaoze berbicara dengan suara rendah. Suara Dueilun terdengar dari telepon, Dinyan, ini aku. Yan Xiaoze berkata, bantu aku memeriksa sesuatu. Apakah ada seorang siswa bernama Huo Yuhao yang mendaftar terlambat? Agak heran, Dueilun berkata, sungguh suatu kebetulan. Ada beberapa siswa yang baru saja mengajukan keluhan kepada aku, mengatakan bahwa Huo Yuhao ini memasuki ruang kelas dengan cara muluk-muluk meskipun ia datang terlambat. Aku baru saja akan mengurus masalah ini. Yan Xiaoze berkata, katakan apa yang kamu ketahui tentang Huo Yuhao ini. Seperti apa bakatnya? Dueilun berkata, dia memiliki sedikit bakat. Tahun lalu, dia adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, bersama dengan Wang Dong dan Xiao Xiao. Jiwa bela dirinya disebut mata roh, dan keterampilan jiwanya harus serupa dengan serangan spiritual. Kemampuannya dapat dianggap biasa, tetapi ia memiliki tanda-tanda memiliki jiwa tubuh. Karena dia adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, dia dapat menikmati perlakuan sementara dari murid inti tahun lalu. Namun, itu sudah ditarik darinya tahun ini. Keterlambatannya telah melanggar aturan akademi, jadi dia akan dikeluarkan. Yan Xiaoze berkata, jika ingatanku benar, dia hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Apakah aku benar?
Du Weilun berkata, benar. Dia bisa masuk akademi karena sekte Tang secara khusus mengundangnya, dan bukan karena dia bisa lulus ujian masuk. Kabarnya, kekuatan jiwanya hanya di peringkat 13 ketika ia memasuki akademi. Saat ini, tidak jelas apakah dia mencapai peringkat 20. Sangat mungkin bahwa dia belum mencapai itu. Dan jika itu masalahnya, dia tetap akan diusir. Adapun tubuh jiwanya, Wang Yan pergi ke Tetua Xuan, yang secara pribadi memeriksa siswa ini. Pada akhirnya, Tetua Xuan sangat kecewa. Dia berkata bahwa siswa ini tidak memiliki bakat, dan bahwa dia tidak pantas untuk berkultivasi. Setelah itu, siswa ini dapat mengungkapkan keterampilan fusi dengan Wang Dong selama penilaian mahasiswa baru. Ini adalah satu-satunya kekuatannya. Karena ini, Wang Yan pergi ke Tetua Xuan lagi. Setelah melihat lagi padanya, Tetua Xuan memverifikasi bahwa tidak ada kesempatan dia dapat membangkitkan jiwa tubuhnya. Setelah itu, kami tidak terlalu memperhatikan siswa ini. Kata Heraing Du Weilun, Yan Xiaoze segera mengungkapkan sedikit senyum. Kemampuan Du Weilun masih layak dikenali. Huo Yuhao adalah siswa biasa, tetapi ia dapat segera berbicara tentang kemampuannya selain beberapa pengalamannya setelah memasuki akademi. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi direktur studi. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan dengan cara ini. Kamu tidak perlu mengurus masalah ini lagi. Sebelumnya, Qian Duoduo datang untuk berbicara dengan aku. Dia ingin menggunakan waktu itu aku kalah darinya untuk membawa murid bernama Huo Yuhao ini ke Departemen Alat Jiwa. Seharusnya, Yao Yi meminta ini dari Fen Yu, yang kemudian membawanya bersamanya. Karena siswa ini sangat biasa, mari kita berikan dia ke Soul Tool Department. Aku bisa menghentikan Qian Duoduo dari mengganggu aku tentang hal ini. Qian Duoduo ingin murid darimu? Ini benar-benar agak aneh. Mengapa kita tidak menunggu sampai tes kemajuan untuk memverifikasi kemampuannya? Du Weilun bertanya dengan hati-hati. Yan Xiaoze berkata, terserahlah. Sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan akan dapat lulus ujian kemajuan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan jiwa Grandmaster 2 cincin, dengan atribut spiritualnya, keterampilan jiwa keduanya tidak akan terlalu kuat. Cincin jiwa pertamanya hanya 10 tahun, jadi dia tidak layak dilatih. Mari kita beri dia pada Qian Duoduo untuk menghentikannya dari mengganggu aku lain kali. Departemen Jiwa Marshal kami harus menunjukkan sedikit kemurahan hati. Ayo lakukan seperti ini. Ya, Din. Du Weilun menjawab, dan keduanya secara bersamaan menutup telepon. Sama seperti Yan Xiaoze tidak terlalu mementingkan Huo Yuhao, Du Weilun juga tidak. Ada banyak jenius luar biasa di Akademi Shrek, dan kemampuan yang Huo Yuhao ungkapkan di permukaan tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa Qian Duoduo segera meledak tertawa setelah meninggalkan Pulau Laut Dewa untuk kembali ke halaman luar Departemen Alat Jiwa. Ekspresi senang memenuhi wajahnya, sedemikian rupa sehingga bahkan melebihi ekspresi yang dia tunjukkan ketika dia mengalahkan Yan Xiaoze dalam taruhan mereka sebelumnya. Yan tua, Yan tua. Aku benar-benar merasa tidak enak untukmu, kamu telah ditipu lagi. Aku tidak berpikir bahwa Departemen Alat Jiwa aku benar-benar akan memiliki hari ketika kita akan mendapatkan siswa yang berjiwa kembar. Huo Yuhao ini benar-benar bintang keberuntungan aku. Dia mengizinkan aku untuk mengambil keuntungan dari All Dian lagi. Dia membutuhkan 8 bulan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2, memiliki jiwa bela diri kembar, dan Ice J Scorpion, yang berada di puncak atribut S. Kesempurnaan, kesempurnaan. Wahahaha. Huo Yuhao tidak tahu bahwa ia telah berdalih oleh Departemen Alat Jiwa dan Departemen Jiwa Bela Diri. Pada saat ini, dia serius mendengarkan Yao Yi menjelaskan aturan tes kemajuan. Selain mahasiswa baru yang baru saja masuk akademi, ujian kemajuan sangat penting bagi setiap siswa di halaman luar. Jika mereka tidak bisa melewatinya, mereka harus mengepak tas mereka dan pergi. Bahkan murid inti tidak terkecuali untuk ini. Secara alami, situasi seorang murid inti gagal lulus ujian kemajuan tidak pernah terjadi di masa lalu. Yao Yi berdiri di belakang podium ketika dia berbicara, tes kemajuan untuk siswa kelas 1 memasuki tahun 2 relatif mudah. Bila dibandingkan dengan tes kemajuan yang dimiliki kelompok tahun atas, tes kamu jauh lebih sederhana. Tes yang akan kami jalani identik dengan tes kelas 2. Sedangkan untuk kelas 3 dan 4, mereka akan memiliki ujian yang berbeda karena kekuatan jiwa bela diri mereka. Tes kita akan diadakan di area Duel Beast Academy. Aku yakin banyak dari kamu masih tidak tahu di mana itu. Sekarang, aku akan memberitahu kalian di mana itu.
Beast Dwelling Area berada di selatan Soul Dwelling Area, di dalam dinding abu-abu yang tinggi seperti kastil. Bull Dwelling Area berisi banyak binatang jiwa dengan peringkat berbeda yang telah ditangkap oleh Akademi selama bertahun-tahun. Ini khusus dalam membantu kelompok-kelompok tahun atas berkultivasi. Jika kamu dapat memasuki tahun 4 di masa depan, kamu akan dapat melatih diri kamu di area Duel Beast. Kelas pertarungan langsung yang diadakan di sana akan menjadi ujian paling penting yang kalian akan lakukan demi pencapaian masa depanmu. Untuk tes kemajuan kali ini, kamu harus bertarung melawan binatang buas di area Duel Beast. Pada saat yang sama, kamu juga akan dapat memilih jiwa binatang yang akan kamu lawan. Beast Soul yang berbeda akan memiliki poin yang berbeda ditugaskan untuk mereka. Dan semakin kuat Soul Beast yang kamu tantang, semakin tinggi kemungkinan kamu akan bisa mendapatkan skor tinggi dalam ujian. Tes ini akan dinilai oleh para guru dari kelompok tahun atas Departemen Jiwa Marshall. Itu akan memiliki skor maksimum 100, dan orang-orang yang bisa mendapatkan lebih dari 60 poin akan dapat lulus ujian kemajuan. Sekarang, aku punya beberapa hal yang ingin aku peringatkan kalian. Nomor 1, jangan terlalu berhati-hati. Jika binatang buas yang kamu pilih terlalu lemah, kamu mungkin tidak dapat lulus bahkan jika kamu mampu mengalahkannya. Nomor 2, jangan terlalu terburu-buru. Jika binatang buas yang kamu pilih terlalu kuat, jika sang pengawas tidak bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu selama pertarungan, maka dengan itu, cahaya dingin berkedip melalui mata Youyi, menyebabkan para siswa yang hadir merasakan getaran di punggung mereka. Mereka semua pernah melihat Beast Soul di masa lalu, tetapi tidak semua orang pernah menghadapi Soul Beast dalam satu pertempuran. Mereka masih muda, dan praktis semua dari mereka mendapat bantuan dari guru-guru mereka ketika mereka mendapatkan cincin jiwa mereka. Seorang ajaib seperti Huo Yuhao, yang telah mendapatkan cincinnya dengan kekuatannya sendiri, tidak bisa dilihat di mana-mana. Nomor 3, kamu harus ingat bahwa kalah dalam pertarungan tidak secara otomatis menghilangkanmu. Jika jiwa binatang yang kamu lawan cukup kuat, dan kinerja kamu selama pertempuran layak dipuji, skor akhir kamu mungkin tidak selalu rendah. Selain itu, standar yang diperlukan untuk tipe Soul Master tipe kontrol dan tipe serangan berbeda. Selama T1V1 seperti ini, Master jiwa tipe serangan akan memiliki persyaratan lebih tinggi. Tujuan kamu adalah mengalahkan jiwa binatang yang kamu tantang. Di sisi lain, Master jiwa tipe kontrol akan bertujuan untuk mengendalikan makhluk jiwa. Berapa lama kamu bisa terus berjuang akan menentukan berapa banyak tanda yang kamu dapatkan. Huo Yuhao mendengarkan dengan sangat serius, dia harus mendengarkan dengan serius. Bagaimanapun, mereka telah bertarung melawan Dai Huabin. Taruhan-taruhan ini adalah untuk pihak yang kalah untuk bersujud dan mengakui bahwa mereka salah. Meskipun ini hanya melibatkan masalah tatap muka dengan orang lain, ini memiliki arti yang sama sekali berbeda baginya. Jika dia bisa membuat Dai Huabin berlutut di depannya dan bersujud, itu setara dengan dia telah menyelesaikan bagian kecil dari balas dendamnya. Karena itu, ia harus memenangkan taruhan ini apapun yang terjadi. Tepat pada saat ini, suara mengetuk pintu yang tiba-tiba terdengar. Biasanya, gangguan tidak akan terjadi selama waktu kelas kecuali jika akademi memiliki pengaturan khusus tertentu. Wang Yan dan Youyi tertegun. Wang Yan, yang berdiri di dekat pintu, berbalik untuk membukanya. Seorang guru berdiri di luar kelas. Dia adalah orang yang sangat asing bagi para siswa, dan bahkan Huo Yuhao tidak tahu bahwa guru inilah yang memberinya jiwa hukum rahasia. Benar, guru yang datang adalah guru Mu Jin yang kalah taruhan melawan Youyi. Selain itu, ada dua guru yang bertanggung jawab atas departemen pengajaran berdiri di belakangnya. Wajah Youyi tenggelam. Guru Mu, kenapa kamu tidak mengajar di kelas 2? Apa yang kamu coba lakukan dengan datang ke kelas 1 kami? Tidak diketahui apakah dia sengaja mengatur dirinya melawan Youyi, tapi setelah Youyi menjadi guru yang bertanggung jawab atas kelas 1 kelas 1, Mu Jin menjadi guru yang bertanggung jawab atas kelas 2. Mu Jin tertawa acuh tak acuh. Aku pernah mendengar bahwa ada seorang siswa dari kelasmu yang datang terlambat, tetapi masih masuk untuk kelas. Aku khusus datang untuk melihat siapa orang itu. Aku tidak datang untuk menemukan kamu. Dua guru dari departemen pengajaran inilah yang mencari kamu. Sebuah cahaya dingin berkedip melalui mata Youyi saat dia berjalan menuju pintu. Dua guru dari departemen pengajaran sudah berjalan ke kelas, dan guru pria parubaya di sebelah kiri berkata, "Guru You, Guru Wang, kami menerima laporan siswa. Seorang siswa bernama Huo Yuhao dari kelas kamu tidak berhasil mendaftar kemarin, tetapi ia muncul di kelas hari ini. Kalian berdua harus tahu aturan akademi juga. Kami sekarang harus membawa murid ini pergi dan menangani prosedur kepergiannya."
Wang Yan memandang ke arah Youyi, yang tertawa dengan acuh tak acuh. Guru Li, Guru Lu. Apa yang kamu katakan memang benar adanya. Namun, siswa ini, Huo Yuhao, adalah murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Meskipun dia melaporkan terlambat, dia menyelesaikan tugas yang ditugaskan kepadanya oleh Departemen Alat Jiwa. Departemen Alat Jiwa akan menjelaskan masalah ini kepada kamu. Dua guru dari Departemen Pengajaran tertegun. Seorang murid inti dari Soul Tool Department? Guru Lu bertanya dengan tidak percaya. Jin sudah gatal untuk menyela. Youyi, jika kamu akan mengarang alasan, setidaknya buat yang realistis. Sejak kapan akademi kita memiliki murid inti dari Departemen Alat Jiwa yang baru menjadi siswa kelas 1? Siapa yang tidak tahu bahwa Departemen Alat Jiwa hanya menerima murid inti setelah mereka menyelesaikan tes kemajuan tahun 3 mereka di Departemen Jiwa Marshall? Kamu pikir siapa yang membodohi alasan seperti itu? Dua guru dari Departemen Pengajaran tertegun sebentar. Guru Lu kemudian berbalik ke Jin dan berkata, Guru Mu, kami akan mengurus masalah ini. Kamu harus kembali ke kelas 2 dan menjaga siswa kamu. Alasan Youyi begitu tak terbayangkan sehingga mereka benar-benar mencurigainya sebagai kebenaran. Pada saat yang sama, memiliki Jin mengipasi kobaran konflik jelas akan merusak kerukunan antar guru. Jin mendengus kesal. Aku berharap akademi akan memberitahuku tentang hasilnya setelah semuanya telah diselesaikan. Aku akan memberitahumu hasilnya sekarang. Huo Yuhao adalah murid aku dan dia juga murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Sosok Jiangku muncul di pintu kelas, adalah venue yang bahkan ditemani oleh Direktur Du Weilun. Direktur. Kedua guru dari Departemen Pengajaran buru-buru menyapa Du Weilun. Du Weilun memasuki ruang kelas dan berbicara dengan suara khusyuk, dengan persetujuan baik Dekan Yan Xiaoze dan Dekan Qian Duo, Huo Yuhao tidak akan lagi menjadi murid inti sementara. Sebaliknya, dia sekarang akan secara resmi mengambil peran sebagai murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Alasan keterlambatannya adalah karena tugas yang diberikan kepadanya oleh guru Fen Yu. Karenanya, hal ini disimpulkan di sini. Huo Yuhao akan tetap berada di kelas 1 dan terus mempelajari berbagai jenis pengetahuan dasar di Departemen Jiwa Bela Diri hingga tahun 3, di mana ia akan pindah ke Departemen Alat Jiwa. Setelah mendengar pengumuman Du Weilun, para guru lainnya tetap diam. Mata Jin dipenuhi dengan tatapan tidak percaya. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Fen Yu ingin membantu Youyi keluar, dia tidak akan pernah menggunakan metode seperti ini. Selanjutnya, dia benar-benar berhasil meyakinkan Du Weilun. Tidak, ini tidak mungkin benar. Direktur Du, yang mana dari kualifikasi untuk menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa yang dijumpai Huo Yuhao? Menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa membutuhkan seseorang untuk menjadi sangat berbakat dan berpengalaman dalam berbagai aspek penciptaan alat jiwa. Jin berkata, tidak mau menyerah. Fen Yu mendengus dingin, lalu berteriak, Huo Yuhao, berdiri dan datang ke sini. Huo Yuhao segera berdiri dan melangkah maju. Meskipun dia bingung mengapa Jin menargetkannya, dia tidak gugup sedikit pun ketika menghadapi begitu banyak guru. Sebaliknya, dia merasa hangat di dalam hatinya. Youyi, Wang Yan, dan Fen Yu semua melindunginya, menyebabkannya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Fen Yu membalik pergelangan tangannya, menyebabkan lencana biru segi 8 muncul di telapak tangannya. Lencana itu memiliki 2 bintang mirip berlian yang tertanam di dalamnya. Huo Yuhao telah mempelajari seni pembuatan alat jiwa di bawah aku sejak penilaian mahasiswa baru berakhir. Setelah 8 bulan, dia bisa lulus ujian yang diperlukan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2 di bawah bimbingan aku. Sesuai dengan status akademi dalam dunia insinyur jiwa, aku meminta bantuan wakil Dekan Qian Duo dari Departemen Alat Jiwa. Dengan konfirmasinya, aku menghadiahkannya lencana insinyur jiwa kelas 2. Yang diperlukannya adalah 8 bulan waktu untuk maju dari seorang guru jiwa biasa menjadi seorang insinyur jiwa kelas 2. Tingkat bakat ini telah menciptakan sejarah dalam Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Jadi, bagaimana mungkin kita tidak menerima dia sebagai murid inti? Pada saat ini, bahkan Du Weilun tercengang. Dia belum tahu apa-apa tentang keterlibatan Huo Yuhao di Departemen Alat Jiwa. Dia hanya butuh 8 bulan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2? Bahkan kata genius tidak cukup untuk menggambarkan tingkat bakat ini. Bagaimanapun, Huo Yuhao baru berusia 12 tahun. Bahkan di Kekaisaran Sanmun, yang sangat menghargai insinyur jiwa, seorang insinyur jiwa kelas 2 yang berusia 12 tahun adalah eksistensi yang sangat langka. Bagaimana ini mungkin? Namun,
Sudah terlambat baginya untuk mencoba menghentikan Departemen Alat Jiwa dari mengambil Huo Yuhao sebagai murid inti. Mereka baru saja mengumumkannya kepada dunia. Du Weilun yakin bahwa Fan Yu tidak mungkin mengada-ada semuanya. Tetapi semakin dia mempercayai cerita ini, semakin dia merasa tertekan. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan fakta bahwa Huo Yuhao hanya berbakat dalam hal alat jiwa. Tidak heran Din Qian secara pribadi pergi untuk menjemput Din Yan. Sebenarnya ada bayangan seperti ini. Suatu kesalahan, mereka telah membuat kesalahan besar. Jika mereka tahu tentang ini sebelumnya, mereka akan memberitahu Din Yan tentang hal itu sebelumnya. Bahkan jika dia masih setuju untuk Huo Yuhao menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa, dia mungkin setidaknya bisa mendapatkan beberapa keuntungan lagi dari Din Qian. Bahkan jika Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek memiliki status yang jauh melebihi dari Departemen Alat Jiwa, keadaan keuangan mereka sangat menyedihkan. Seringkali, Departemen Jiwa Martial harus bergantung pada Departemen Alat Jiwa untuk meningkatkan dana yang mereka dapatkan. Yao Yi dengan dingin menyapu matanya ke arah M. Eugene. Direktur Du, M. Eugene adalah guru yang bertanggung jawab atas kelas 2, tetapi meskipun demikian dia telah datang ke kelas 1 aku untuk menimbulkan masalah. Sepertinya ini tidak pantas. Du Weilun segera bangun dari penyesalannya. Karena situasinya sudah mencapai titik ini, tidak ada gunanya lagi untuk penyesalan. Dia berbicara dengan suara serius, Guru MU, segera kembali ke kelasmu. Kamu tidak akan menerima peringatan kedua. M. Eugene menatap Yao Yi dengan penuh kebencian, lalu melirik Fan Yu yang tanpa ekspresi sebelum akhirnya menginjak kakinya dan pergi. Yao Yi berkata dengan acuh tak acuh, Direktur Du, sejujurnya aku merasa bahwa sikap guru MU tidak terlalu cocok untuk guru yang bertanggung jawab atas kelas. Kami tidak ingin dia menyia-nyiakan waktu para siswa berprestasi itu. Du Weilun mengerutkan alisnya, ini masalah yang harus diputuskan oleh akademi. Oke, kamu bisa melanjutkan dengan kelas kamu. Tes kemajuan akan dimulai pada sore hari, dan aku akan secara pribadi menghadiri dan mengamati bagaimana ujian berlangsung untuk tahun kamu 2. Dengan itu, dia mengangguk ke arah Fan Yu dan pergi bersama dengan 2 guru dari Departemen Pengajaran. Fan Yu menepuk bahu Huo Yuhao sebelum mengikuti Du Weilun. Dia akhirnya bisa mengumumkan bahwa Huo Yuhao adalah murid inti, dan dia bahkan melakukan ini dengan persetujuan dekan Yan Xiaoze. Masalah ini sudah diselesaikan dan sekarang Departemen Jiwa Bela Diri tidak bisa mengingkari kata-kata mereka bahkan jika mereka mau. Setelah meninggalkan kelas, sedikit senyum tipis muncul di sudut mulut Fan Yu. Bahkan jika Soul Tool Department tidak dapat meningkatkan kejayaan di generasinya, itu pasti akan mampu melakukannya di generasi Huo Yuhao dan Hichaito. Di bawah tatapan terpesona para siswa lain, Huo Yuhao duduk kembali di kursi asalnya. Selain Xiao Xiao dan Wang Dong, yang tahu sebelumnya, acara hari ini telah mengejutkan seluruh kelas. Setelah belajar bersama selama setahun, semua orang tahu bahwa Huo Yuhao adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki latar belakang untuk diandalkan. Namun, sepertinya dia telah diperlakukan dengan murah hati oleh semua orang sejak dia memasuki Akademi Shrek. Pertama, Yao Yi tidak ragu untuk mengusir 2 murid inti untuknya. Kali ini, Departemen Alat Jiwa telah membawanya sebagai murid inti dan bahkan memberinya lencana seorang insinyur jiwa kelas 2. Hanya dengan kualifikasi sebagai insinyur jiwa kelas 2, Huo Yuhao akan dapat dipekerjakan dengan gaji yang besar di negara manapun di benua itu. Insinyur jiwa adalah bakat yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara, sedemikian rupa sehingga mereka dapat disebut sebagai sumber daya strategis. Apa? Insinyur jiwa kelas 2? Yan Xiaoze menatap Du Weilun dengan tidak percaya. Berbagai pikiran melintas di benaknya dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sejenak. Setelah meninggalkan kelas 1, Du Weilun segera bergegas kembali untuk melapor kepadanya. Sialan, kami ditipu. Kami ditipu oleh bajingan tua Qian Duo. Yan Xiaoze memukul mejanya dengan keras, ekspresi penyesalan di wajahnya. Du Weilun berkata, Din Yan, itu tidak serius. Jika anak itu Huo Yuhao satu-satunya yang berbakat di bidang alat jiwa, memungkinkannya untuk menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa dapat dianggap memanfaatkan sepenuhnya sumber daya kita. Yan Xiaoze melambaikan tangannya. Tidak, itu tidak sesederhana itu. Kamu telah melupakan sesuatu. Jika itu seperti yang kamu katakan, mengapa Departemen Alat Jiwa akan sangat tidak sabar untuk membawanya? Akan baik-baik saja bagi mereka untuk hanya mengumumkan bahwa mereka membawanya sebagai murid inti pada saat ia mencapai tahun 4. Seorang siswa yang luar biasa di bidang penciptaan alat jiwa pasti tidak akan menarik perhatian kita. Adapun mengapa dia terlambat kali ini, Yao Yi dan Fan Yu bisa menemukan alasan lain untuk menyelesaikan masalah ini. Namun,
Qian Duoduo secara pribadi datang untuk menangani masalah ini dengan aku, dan dia bahkan menggunakan taruhan bahwa aku kalah dengannya terakhir kali. Apakah kamu tidak menyadari apa artinya ini? Du Weilun tercengang juga. Kamu mengatakan bahwa, selain poin kuat yang sangat dihargai Departemen Jiwa Alat, dia juga memiliki beberapa area yang kita nilai dari Departemen Jiwa Martial? Yan Xiaoze mengangguk, itu pasti masalahnya. Kalau tidak, Qian Duoduo tidak akan datang untuk mencari aku langsung. Tidak heran aku merasa ada yang salah. Aku tidak berpikir bahwa aku akan ditentang oleh pelit itu. Du Weilun tersenyum pahit. Din, masalahnya sudah selesai dan membersihkan. Departemen Alat Jiwa telah mengumumkan bahwa dia adalah salah satu murid inti mereka, jadi kita hanya bisa mengakui itu. Pada akhirnya, dia hanya seorang siswa tunggal. Ada banyak bakat luar biasa di antara generasi mereka, jadi kita harus memberi sedikit perhatian lebih di masa depan agar tidak dimanfaatkan oleh Soul Tool Department. Ya? Yan Xiaoze mengangguk, ayo kita lakukan dengan cara ini. Sore ini, berpartisipasi dalam keseluruhan tes kemajuan mereka. Selain memeriksa beberapa murid inti, berikan perhatian khusus pada Huo Yuhao ini. Jika dia benar-benar tampil luar biasa, beritahu aku segera. Benar, kita tidak bisa mengingkari kesepakatan kita dengan cara biasa. Tetapi bagaimana jika anak ini mengingkari dirinya sendiri dan memilih untuk meninggalkan Soul Tool Department? Dengan itu, Yan Xiaoze tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit senyum licik di wajahnya. Aku tidak bisa langsung membawanya sebagai murid inti. Tetapi bagaimana jika dia mengambil inisiatif untuk memintanya dari kami? Maka itu cerita yang berbeda. Hal ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat dimanipulasi. Untuk sekali, kelas sore berakhir sebelum bel berbunyi. Setelah menjelaskan berbagai topik penting mengenai ujian kemajuan sore itu, You Yi membubarkan kelas. Ini untuk memungkinkan mereka kembali dan bersiap, menyesuaikan kondisi tubuh mereka ke kondisi paling optimal demi mengikuti tes mereka di area Duel Beast pada sore hari. Menempatkan lencana seorang insinyur jiwa kelas 2 di bajunya, Huo Yuhao tidak bisa tidak merasakan perasaan sukses yang kuat di dalam hatinya. Pengerjaan lencana biru, segi 8 sangat indah, dan 2 berlian yang tertanam di atasnya bahkan lebih cemerlang. Berhenti memamerkannya tanpa malu-malu. Wang Dong hanya bisa menggodanya, kau menyeringai dari telinga ke telinga. Huo Yuhao terkekeh, seharusnya, memiliki benda ini dianggap sama dengan menerima persetujuan asosiasi teknik jiwa. Kamu akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak kemanapun kamu pergi dengan ini. Paling tidak, aku tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian di masa depan. Wang Dong dengan sedih berkata, lihat saja seberapa banyak kamu membual. Ayo kembali dan berkultivasi sekarang. Huo Yuhao memiliki ekspresi kagum di wajahnya. Apakah matahari terbit dari barat? Kapan kamu menjadi pekerja keras ini? Wang Dong mendengus, aku selalu pekerja keras, oke?